Salah seorang pedagang kaki lima mengamuk saat lapak dagangan yang berada di atas trotoar di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat siang tadi menjadi sasaran razia petugas Satpol PP. Tak hanya meracau hebat memaki petugas, pedagang ini bahkan nyaris menyerang petugas. Beruntung, sejumlah pedagang lainnya berhasil melerai dan mencegah bentrokan terjadi. Aksi protes keras juga dilayangkan seorang wanita pedagang saat mendapatkan giliran ditertibkan. Dirinya tidak terima dengan razia yang dilakukan saat bulan suci Ramadan karena sangat mengganggu ketenangan. Selain tidak adanya surat peringatan sebelumnya, kemarahan pedagang juga disebabkan tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran nanti. Pemberitahuan mendingan kali 2 kali baru ini kagak boro-boro. Jadi langsung ditindak itu, Bu, diangkut gitu, Bu? Iya, mau langsung diangkut. Meski menuai reaksi protes keras dari pedagang, namun petugas mengaku terpaksa melakukan razia mengingat telah dikuasainya trotoar jalan oleh para pedagang. Tujuannya untuk mengembalikan wajah ibu kota yang rapi, nyaman, dan bersih selama bulan suci Ramadan. Jadi terdapatnya para pelaku atau warga yang menempati trotoar maupun badan jalan, ya. Dan ini memang hal yang biasa tiap tahun, tapi sudah semakin semrawut. Buktinya kita lihat sendiri, lihat sampah di mana-mana, trotoar diokupasi, ya tentunya kita harus bertindak. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring belasan lapak pedagang kaki lima yang langsung dievakuasi ke kantor wali kota Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Informasi remaja tewas terseret ombak di Makassar dan razia pedagang kaki lima di kawasan Senen, Jakarta menjadi pembuka jumpa kita malam hari ini di News Prime. Jelang penetapan hasil pemilu 2024, Polri menerjunkan ribuan anggotanya untuk menjaga keamanan. Sementara setelah penantian 30 tahun, Indonesia kembali berbangga karena menjadi juara umum kejuaraan bulu tangkis internasional All England 2024. Saya Anisha Dasuki, inilah News Prime selengkapnya. Jelang penetapan hasil pemilu 2024, ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa rencananya akan digelar 3 hari, mulai dari hari ini hingga 20 Maret mendatang. Massa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum pada hari ini. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Yang orang tuli bisa mendengar, yaitu tuntutan tolak pemilu curang. Karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan berpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dengan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan segera mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Saat ini tersisa 5 provinsi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Pegunungan, dan Papua Barat yang belum selesai rekapitulasi suara nasionalnya. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024.
Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa 5 provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 31 provinsi. Sementara paslon Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427, berapa itu? 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi terampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan situasi pasca pemilu 2024 masih aman. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah, situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu tidak kunjung terwujud. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PDI Perjuangan masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR RI. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama, lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Tadi saya katakan Bu Mega itu bukan tidak mau memimpin. Jangan dibilang Bu Mega diajak memimpin lalu tidak, bukan. Bu Mega itu mau. Tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis. Masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas gitu.
Tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis Bu Mega tidak mau memimpin angket. Belum turun, itu urusan angket itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para ketua umum parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kritisi proses demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Kunchoro dirundung di media sosial. Tidak hanya itu, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang tidak dikenal. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kunchoro, mengaku mendapat perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan ia terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu. Dia hanya pada satpam, kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi kembali menerima dugaan intimidasi. Kali ini melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK. Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat, Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kunchoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Ia menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya harga beras membuat warga di Jawa Barat rela antre berdesakan demi mendapatkan beras murah. Antrean diwarnai aksi saling dorong karena khawatir tidak kebagian paket beras murah. Awas pelan-pelan nih Bu. Satu baris. Jadi satu baris. Bu, dari sini jadi satu baris gantian kanan kiri. Jadi satu baris. Warga Kampung Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat mengantre di operasi pasar murah demi mendapat beras SPHP kemasan 5 kg. Kericuhan nyaris terjadi akibat antusiasme warga mendapatkan beras yang dijual seharga Rp53.000 ini. Beruntung petugas keamanan sigap mengamankan ketertiban. Selain menjual beras, operasi pasar ini juga menjual telur ayam dan minyak goreng dengan harga Rp3 hingga Rp5.000 lebih murah dari harga pasaran. Menurut warga, operasi pasar murah sangat membantu meringankan pengeluaran warga di bulan Ramadan. Ayam 4. Hal serupa juga terjadi di kantor desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Ribuan warga mengantre sejak pagi demi mendapatkan beras bantuan Bulog. Satu kepala keluarga mendapat 1 karung beras Bulog seberat 10 kg. Warga antusias karena harga beras di pasaran saat ini dinilai sangat tinggi.
Bantuannya berapa kilo? 10 kilo. Ini 10 kilo ini cukup berapa lama, Bu? Kalau saya kan punya anak 3, Pak. Jadi paling 2 minggu gitu. 2 minggu. Kalau bulan puasa mah nggak tahu, paling lebih. Kalau sekarang harga beras ini gimana, Bu? Apanya? Harga beras ini sekarang? Sekarang 17. Kadang ada yang 14, cuman kualitasnya. Artinya dengan ada bantuan ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah, semoga lancar dan tambah terus aja lah bantuannya. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran untuk meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, meski Lebaran masih sekitar 3 pekan lagi, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai dikunjungi para pemburu baju baru. Mereka sengaja datang di awal Ramadan untuk hindari kepadatan Tanah Abang. Para pedagang mengaku omset mereka meningkat hingga 40%. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri memang masih lama, masih ada 3 minggu lagi, tapi ternyata animo masyarakat dalam berburu baju lebaran ini sudah sangat tinggi. Di Pasar Tanah Abang Blok A ini dari tadi sudah banyak sekali masyarakat yang mencari baju lebaran. Pasar Tanah Abang Jakarta mulai ramai dikunjungi para pemburu baju lebaran. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah warga luar Jakarta pun rela jauh-jauh datang ke Pasar Tanah Abang untuk berburu baju lebaran. Ramainya pengunjung Tanah Abang menjadi berkah bagi para pedagang. Terlebih sebelumnya, Tanah Abang sempat sepi karena dilanda pandemi. Para pedagang di Tanah Abang pun mengaku mengalami kenaikan omset saat memasuki bulan Ramadan ini. Kenaikan di awal Ramadan mencapai 40%. 40% bisa, ya. Puncak keramaian diperkirakan pertengahan Ramadan. Ya, pertengahan atau enggak 10 hari setelah Ramadan. Salah satu pengunjung dari Batang, Jawa Tengah, Niken, mengaku sengaja datang ke Tanah Abang di awal Ramadan untuk hindari kepadatan jelang Lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih sebagai lokasi berbelanja karena baju lebaran yang dijual di Tanah Abang beraneka ragam, terutama baju muslim. Selain itu, harga di Tanah Abang relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Iya, karena waktunya masih di awal Ramadan ya, mungkin nggak terlalu ramai dibandingkan ketika sudah mepet Hari Raya Idul Fitri begitu. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Bekasi, Siti Hajar, mengaku datang ke Tanah Abang untuk berbelanja lebih banyak, seperti untuk membeli baju keluarga yang akan dipakai di Hari Raya. Sih kita kalau ke sini buat satu keluarga gitu Mbak. Kadang karena kita keluarga besar ya kalau Betawi, jadi biasa rata-rata nyarinya samaan buat sekeluarga besar. Ini kebetulan nyari buat yang laki-laki nih, berarti total ada sekitar 8 dewasa sama anak-anak ya. Kayaknya sih tahun ini kita sengaja nyarinya yang gamis gitu. Jadi biar samaan gamis buat sholat Id kan sama keliling gitu. Selain baju untuk keluarga, para pengunjung Tanah Abang, terutama perempuan, mengaku datang ke Tanah Abang untuk mencari baju gamis yang sedang tren. Nah, kalau tadi kami berbincang dengan pedagangnya, kalau baju untuk perempuan nih yang lagi ngetren adalah baju gamis shimmer. Nah, ini lihat nih, warnanya ini memang shimmer, mengkilap begitu, dan kalau saya pegang tadi bahannya halus sekali, lalu juga warnanya cantik dan juga ada motif-motifnya. Nah, untuk baju-baju shimmer ini harganya adalah Rp280.000. Jadi memang cukup affordable dan juga terjangkau, dan pasti warnanya cantik-cantik. Selain baju-baju ini ada banyak sekali ribuan model baju-baju lebaran. Dari pemirsa yang juga belum mendapatkan baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, Anyus melaporkan. Pemirsa, di kota Medan, Sumatera Utara ada sebuah masjid yang dibangun tahun 1854 tapi masih kokoh hingga sekarang. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning
terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cagar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.